Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang terhormat pengasuh atau ketua Yayasan Nurul Iman, yaitu Bapak Saifullah SPDI, yang kami hormati seluruh Dewan Guru, mohon maaf yang saya hormati seluruh Dewan Guru mulai dari tingkat RA MI SMP Nurul Iman. Saya berterima kasih banyak kepada seluruh Dewan Guru yang sampai saat ini senantiasa mencurahkan semangat perjuangan kerasnya demi untuk meningkatkan fasilitas pendidikan yang ada di lembaga ini. Yang kami hormati pula seluruh tamu undangan, khususnya wali murid dari seluruh jenjang pendidikan, serta mohon maaf tertinggal yang kami hormati pula seluruh pemerintah formal Desa Saseel yang tercinta ini. Pertama-tama, marilah kita senantiasa panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita rahmat, yang senantiasa memberikan kita hidayah sehingga kita mampu melangkahkan kaki kita, menyempatkan waktu kita untuk menghadiri, menyaksikan langsung anak kita serta keluarga kita yang diwisuda pada malam hari ini. Sholawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, tidak panjang lebar, saya ada dua tugas sambutan. Yang pertama mewakili panitia dan yang kedua sebagai guru, sebagai kepala SMP. Cuma tidak merasa pantas untuk menjadi kepala. Tapi ketika ditanya siap untuk diadu dengan kepala-kepala yang ada di Desa Saseel ini secara kemampuan, bukan sombong Bapak Ibu, tetapi ini jualan, ini promosi. Kita adalah lembaga pendidikan, maka yang perlu kita ketahui adalah kualitas tenaga pendidik kita. Itulah yang harus kita jual kepada masyarakat. Dah gara-gara sambutan batitunya apa Baraka, Pak Latif, terus Guru Tabra, Ustadz Kaini, Ustadz Jaidi, Haji Jiro diserang. Tidak masalah, saya siap ketika memang betul-betul ditantang, saya akan jawab. Daripada kita berdebat tidak ada yang menengahi, lebih baik kita berdebatnya di Balai Desa Saseel, karena di sana ada kepala desa, ada BPD, ada aparat yang menengahi kita, sembari kita membahas pendidikan apa yang layak kita terapkan untuk anak yang ada di desa ini. Baik Bapak Ibu semua, itu sekedar bercanda, itu sekedar guyon. Di sini saya akan berbicara mengenai, kita mengambil tema wisuda ini yaitu masa lalu indah, masa depan cerah yang melestarikan warisan budaya yang mulai tertinggal melalui teknologi digital. Makanya kita berusaha keras menampilkan layar-layar yang ada di atas, menunjukkan bahwa kita itu tidak acuh terhadap kemajuan pendidikan yang sudah mulai beradaptasi dengan dunia digital. Bapak Ibu, kalau kita membahas era saat ini, mulai dari era 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, itu ada istilah
Nah, era 1.1 menurut suatu penelitian itu di mana kita masih mengandalkan tenaga kerja itu rata-rata dari hewan, dari tanah nyangkal dan lain sebagainya dari hewan. Terus era 2.0 itu kita sudah mengenal yang namanya alat. Era 3.0 itu kita sudah mengenal yang namanya mesin otomatis. Era 4.0 itu kita sudah mengenal yang namanya digitalisasi. Saat ini yang kita rasakan, kita sudah masuk kepada era digitalisasi. Ketika kita tidak mampu Bapak Ibu melek terhadap teknologi, kita biarkan pendidikan sebagaimana dahulu kala, maka saya yakin kita akan memiliki pendidikan yang tidak bisa bersaing dengan dunia luar. Kita akan memiliki pendidikan yang tidak mampu bersaing dengan yang ada di daratan atau di kota-kota sana. Ketika kita masih diam, terpaku, tidak mau beradaptasi terhadap kemajuan. Nah, dikembangkan lagi yang namanya era 5.0, di mana bukan lagi membahas tentang teknologinya Bapak Ibu, tetapi membahas tentang bagaimana sikap manusia dalam menghargai orang menggunakan teknologi. Sebab kita itu akan hidup di dunia maya nanti Bapak Ibu. Bapak Ibu saat ini mungkin baru mengenal yang namanya video call. Kita di sini, dia di sana. Saat ini sudah masuk yang namanya era metaverse yang dikembangkan oleh Mark Zuckerberg, yang menciptakan Facebook. Makanya Facebook irunya logo meta, karena metaverse, dia sudah fokus konsentrasi terhadap itu. Nah, ini yang oleh Bapak Ibu dari model kacamata sarapo, salah jenanya adalah hana makai iru tumalan begitu keren-kerennya, beli tumalan 4 angka. Karena dia sudah hidup di era teknologi, sudah hidup di metaverse itu, di kacamata iru nih Bapak Ibu. Kita sudah mulai beradaptasi dengan itu. Kita akan terkonfirmasi menjadi kartun di sana. Nah, itu sudah mulai dikembangkan. Bahkan kampus saya saat ini sudah mulai investasi membeli tanah di metaverse, di dunia maya, mendirikan mall di dunia maya. Dan seakan-akan kartun. Nah, apakah kita akan merasa puas nanti? Akan merasa puas karena kehidupannya nanti akan berubah. Kita akan berubah menjadi kartun, hayalan kita juga akan terbiasa menjadi seperti itu. Nah, itu ketika kita tidak mampu beradaptasi Bapak Ibu, kita akan tertinggal. Kita akan dilibas oleh kemajuan yang ada. Nah, Bapak Ibu semua, maka kami sebagai pengajar atau pendidik di lembaga Nurul Iman ini, kami mengetahui apa yang seharusnya kami terapkan di lembaga ini. Yang pertama adalah yang perlu kita terapkan adalah kemampuan kognitif. Nah, kemampuan kognitif itu bukan lagi dilihat dari dia juara kelas, dia peringkat 1, dia juara umum, tidak lagi dilihat dari nilai-nilai seperti itu, melainkan dia dinilai dari tingkat pemecahan masalah secara kompleks. Bagaimana dia menciptakan solusi terhadap masalah-masalah yang ada. Ini namanya kemampuan kognitif. Terus yang kedua adalah kemampuan soft skill, kemampuan yang lembut. Nah, kemampuan soft skill ini adalah kemampuan yang dibangun oleh emosional kita atau kecerdasan emosional kita. Di antaranya adalah kemampuan berbicara, kemampuan berempati, kemampuan bernegosiasi dengan orang lain. Nah, itu yang harus dikembangkan untuk peserta didik kita demi mencapai tujuan-tujuan bersama, demi untuk menyeimbangi pendidikan-pendidikan yang ada di luar sana. Yang terakhir adalah pendidikan teknologi. Kita harus sadar akan hal itu Bapak Ibu. Ketika kita imbangi antara ilmu agama dengan ilmu modern atau ilmu teknologi, ini akan berpengaruh efektif atau berpengaruh baik terhadap perkembangan mentalitas peserta didik kita. Kami percaya akan hal itu. Maka lembaga Nurul Iman
tahu akan apa yang seharusnya ia suguhkan kepada peserta didiknya demi menyongsong masa depan yang cerah, masa depan yang akan ia jalani suatu saat nanti. Bapak Ibu, saya harap Bapak Ibu tidak kecewa atas apa yang telah kami persiapkan di sini. Kami berterima kasih atas partisipasi Bapak Ibu dan kami memohon maaf yang sedalam-dalamnya apabila mulai dari penyambutan, mulai dari sampai sayonara tidak berkenan di dalam hati sanubari Bapak Ibu. Kami memohon maaf yang sedalam-dalamnya, karena inilah batas kemampuan kami yang kami curahkan. Insya Allah tahun depan kita punya evaluasi dari acara ini untuk mengadakan kembali acara-acara yang semeriah mungkin dan sebermanfaat mungkin untuk generasi pendidikan kita nanti. Akhirul kalam, apabila ada salah kata mohon maaf, tindakan yang tidak berkenan juga mohon maaf. Yang awal-awal pembukaan itu tadi yang menantang itu bukan menantang tetapi hanya bercanda. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.